Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi melalui online untuk pertemuan kelima hukum dagang. Kita akan membahas mengenai subjek, sumber, prinsip, ruang lingkup, dan kedudukan hukum dagang. Nah, sebelumnya di materi keempat kita sudah membahas mengenai sejarah hukum dagang, maka di materi selanjutnya ini kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu berkaitan dengan subjek dan objek hukum dalam hukum dagang. Nah, tentunya sedikit mengulas bahwa untuk subjek hukum ini tentu di Indonesia ini mengakui orang sebagai manusia terhadap undang-undang, yang artinya bahwa setiap orang diakui sebagai subjek hukum, kecuali yang sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Mereka yang tidak cakap di bawah pengampunan, di bawah pengampuan. Nah, kemudian hukum juga mengatur hubungan antar anggota masyarakat dan antar subjek hukum. Tentunya subjek hukum ini adalah sedikit mengulas adalah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum, atau dengan kata lain, siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak. Nah, untuk klasifikasi subjek hukum tentunya memiliki kedudukan dan peranan yang amat sangat penting, khususnya dalam bidang perdata. Nah, dalam kenyataannya, subjek hukum ini memang merupakan salah satu bagian dari kategori hukum yang merupakan hal yang tidak dapat diabaikan, karena subjek hukum adalah konsep dan pengertian, atau dalam hal ini konsep unbehrief yang mendasar. Nah, pengertian subjek dan objek hukum lagi-lagi ini masih mengulang ya, bahwa ada naturally person atau mensely person, yaitu manusia atau orang pribadi, tapi juga ada reh person gitu ya. Ini adalah orang dalam bentuk badan hukum yang diciptakan hukum secara fiksi atau persona ficta, yaitu tadi badan hukum bisa berupa CV, firma, PT, dan lain sebagainya. Nah, tapi reh person dalam hal ini juga dibagi menjadi dua, yaitu public reh person atau badan hukum privat, yaitu private person. Sehingga melihat badan hukumnya ini untuk kepentingan publik ditangani atau dimiliki oleh negara, ataukah sifatnya untuk kepentingan individu seperti badan hukum swasta. Nah, dalam prinsip hukum dagang ini tentunya para pedagang atau kopmanrek ini memiliki prinsip-prinsip hukum dagang. Yang pertama, perkataan barang dalam pasal 3 KUHD lama ini berarti barang bergerak. Nah, padahal dalam lalu lintas perniagaan sekarang, barang tetap juga merupakan objek perniagaan. Kemudian perbuatan menjual dalam pasal 3 KUHD lama ini tidak termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan, tetapi bertolak belakang dengan ketentuan pasal keempat KUHD lama yang menyebutkan perbuatan menjual adalah termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan. Jadi ada pertentangan antara pasal 3 dan pasal 4 KUHD lama. Nah, kemudian yang ketiga, bila terjadi perselisihan antara pedagang dengan non-pedagang, muncul beberapa pendapat mengenai pemberlakuan hukum dagang. Oke, kemudian selanjutnya berkaitan dengan prinsip hukum dagang. Menurut HR, kemudian hukum dagang baru berlaku bila bagi tergugat perbuatan yang dipertentangkan adalah perbuatan perniagaan. Ini artinya bila tergugat adalah pedagang dan penggugat adalah bukan pedagang, maka di sini akan berlaku hukum dagang bagi pedagang. Nah, pendapat ini bertitik tolak pada subjek hukum di pihak tergugat. Pendapat kedua menyatakan bahwa
hukum dagang berlaku kalau perbuatan yang disengketakan itu bagi kedua belah pihak merupakan perbuatan perniagaan. Nah, ini juga pendapat ini bertitik tolak pada objek sengketa. Kemudian dari pendapat di atas terlihat jelas bahwa prinsip hukum dagang bagi pedagang, yaitu Koopmanner, tidak bisa dipertahankan lagi dalam situasi saat ini. Karena pedagang berpeluang melakukan sengketa dengan siapapun, termasuk yang bukan pedagang. Oleh karena itu, kita juga akan melihat ruang lingkup hukum dagang ini tentunya berkaitan dengan kontrak bisnis, jual beli, bentuk-bentuk perusahaan, perusahaan go public dan pasar modal, penanaman modal asing, kepailitan dan likuidasi, merger dan akuisisi, perkreditan dan pembiayaan, jaminan hutang, surat berharga, perburuhan, hak atas kekayaan intelektual, anti monopoli, perlindungan konsumen, keagenan dan distribusi, asuransi, perpajakan, penyelesaian sengketa bisnis, bisnis internasional, hukum pengangkutan, baik itu darat, laut, udara, dan multimoda. Nah, sebab itu peraturan nasional dan internasional ini juga berlaku bagi jual beli atau transaksi perdagangan. Nah, ketentuan-ketentuan pada bab 5, buku 3 KUHP dipergunakan untuk jual beli perusahaan selain banyak unsur yang berbeda antara jual beli perdata dan jual beli perusahaan. Nah, karena mengandung unsur internasional. Tidak adanya peraturan nasional yang lengkap, ini tidak hanya terjadi di Indonesia ya, tapi juga terjadi di negara Belanda dan di negara lain. Oke, kemudian kita melihat sistematika hukum dagang. Ini terdiri dari buku 1 dan buku 2. Buku 1 ini mohon maaf ada salah ada salah pengetikan ya. Ini tentang dagang pada umumnya, yaitu ada 10 bab, pasal 1 sampai dengan 308 KUHD. Kemudian di buku 2 tentang hak dan kewajiban yang ditimbulkan pelayaran terdiri dari 13 bab, yaitu pasal 309 sampai dengan pasal 754 KUHD bab 8 dihapuskan. Nah, ada typo juga. Oke. Kemudian untuk sistematika hukum dagang ini mengalami beberapa perubahan ya. Adapun perubahan yang sangat prinsipil adalah dengan dihapuskannya ketentuan pasal 2 sampai dengan 5 KUHD lama berdasarkan Statblad tahun 1939 nomor 276 pada tanggal 17 Juli 1938. Nah, ini memuat yang satu penghapusan pasal 2 sampai 5 bab 1 buku 1 KUHD dengan istilah pedagang diganti dengan istilah perusahaan atau battery, kemudian dimasukkan istilah perusahaan pada pasal 6, 16, dan 36 KUHD. Kemudian secara rinci dapat diuraikan bahwa pasal dari buku 1 KUHD tentang pedagang pada umumnya sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam dunia perdagangan. Nah, karena hal ini berkaitan dengan pencabutan pasal 2 sampai dengan 5 perihal pedagang dan perbuatan perniagaan. Nah, menurut pasal 2 KUHD lama, pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Nah, berdasarkan kelemahan-kelemahan prinsip hukum dagang, maka akhirnya pasal 2 dan pasal 5 dicabut dengan Statblad 1938 garing 276 yang mulai berlaku pada 17 Juli 1938. Nah, selanjutnya istilah perbuatan perdagangan atau perniagaan diganti menjadi istilah perusahaan.
Oke, kemudian sistematika hukum dagang. Ini adalah istilah perusahaan lahir sebagai wujud perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha yang kemudian diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, ini masuknya istilah perusahaan dalam KUHD tertentu saja diawali dengan ditemukannya beberapa kekurangan atau kelemahan dalam KUHD. Namun, istilah perusahaan ini tidak dirumuskan secara eksplisit seperti apa yang terjadi dalam istilah pedagang dan perbuatan perdagangan, gitu ya. Ini pengertian perusahaan dibiarkan berkembang sendiri dengan perkembangan dalam dunia usaha. Oke, gitu ya. Terakhir, kedewasaan bukan dilihat dari usia, tapi dilihat dari sikap, tindakan, dan tingkah laku. Itu quotation saja. Baik mahasiswa-mahasiswi, apabila ada pertanyaan, mahasiswa-mahasiswi bisa menulis di kolom komen, gitu ya. Juga daftar kehadiran bisa ditulis di kolom komen nama dan NPM. Juga kita akan bahas di kelas untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman berikan di kolom komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.